وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Kata Nabi SAW dalam hadis ketujuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin As-Sakhr qala Rasulullah SAW, inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat lain, wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat ke jasad kalian, tidak pula ke gambaran kalian, penampilan kalian, tetapi Allah melihat ke qalbu kalian. Dalam redaksi lain, wa a'malikum, yaitu melihat ke amalan-amalan kalian. Hadis ini menunjukkan sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami menciptakan kalian dengan berupa laki-laki dan perempuan. Dua itu aja gender itu yang Allah sebutkan di surat Al-Hujurat. Adapun gender pertengahan, ya dia dibilang cowok, enggak cowok kayak cewek, dibilang cewek, tapi kayak cowok. Nah ini yang pertengahan ini alien ini, enggak ada di sini. Karena yang Allah ciptakan laki dan perempuan, selesai. Adapun tengah-tengah bencong atau banci itu enggak masuk. Ya, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki atau perempuan, dah gitu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berupa suku-suku dan kabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Maka ini ada ilmunya, ilmu antropologi, ya. Kita mengenal suku dan bangsa dengan sejarah mereka, ini ta'aruf. Maka orang yang mempelajari kabilah-kabilah, mempelajari suku-suku untuk mengenal karakter mereka agar bisa menghadapi mereka, maka ini termasuk ibadah kalau diniatkan ibadah, bisa. Ya, begitu. Jadi mempelajari budaya itu juga ada bagusnya. Budaya di sini maksudnya mempelajari budaya, mengetahui budaya mereka, karakter mereka, dan mengetahui apa-apa yang kurang dan lebih dari masing-masing suku. Itu boleh, bagus. Kan ini sudah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di Indonesia ini kalau kita perhatikan, subhanallah, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu suku kabilah banyak banget, subhanallah. Dan ini kalau kita betul-betul ya lillahi ta'ala, kita akan dapatkan betapa Indonesia ini ladang dakwah yang luar biasa. Ladang dakwah yang luar biasa. Misal dalam satu komplek wahana, oke, blok antum lah Pak, blok antum, blok kita masing-masing ya. Dalam satu gang blok itu orang dari beragam suku cuma. Antum mungkin orang mana? Antum orang Jawa, tetangga ada orang Sunda, ada orang Lombok, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan. Itu karakter mereka beda-beda. Ya, disatukan dalam satu RT misalnya. Dan menghadapi orang-orang ini dengan karakter suku masing-masing ada sendiri gitu, masya Allah. Cara antum ngomong dengan orang Sumatera dengan cara antum ngomong dengan orang Jawa misalnya ada perbedaan bisa. Cara menghadapi konflik dengan orang ini dan orang itu beda. Ya. Dalam dunia bisnis juga sebenarnya ini dikenal juga dalam dunia bisnis. Sampai ada buku-buku dalam bisnis internasional itu buku-buku yang menyebutkan beragam karakter bangsa dalam masalah bisnis, transaksi, cara mengkritik itu bangsa beda-beda. Ya, bangsa beda-beda. Dan itu perlu dipelajari oleh orang-orang yang memang mereka memegang bisnis-bisnis besar dan atau antar negara. Itu ilmu yang tinggi value-nya. Ya. Ada kadang ngisi kajian di atau khutbah Jumat di perusahaan Korea di ini Samsung Korea kan ya, Samsung. Nah Samsung ini Samsung yang di Cikarang di Jababeka itu kan ada di antaranya Samsung.
Ya, ana tanya di situ. Jadi sebagaimana di perusahaan besar lain ya, kalau seseorang pekerja yang tidak punya basic bahasa Inggris dengan pekerja yang bisa lancar berbahasa Inggris, itu value-nya beda, gajinya beda, tingkat promotion dan gajinya beda. Ini standar aja mungkin di pabrikan atau operasional aja. Tapi yang bisa bahasa Inggris, nah ini akan dipekerjakan di beberapa, mungkin bisa dikirim ke luar negeri untuk diutus untuk apa? Untuk apa? Mungkin transaksi atau apa, itu bisa. Terus saya tanya, bahasa apa yang paling diperlukan lagi? Bahasa Korea. Ketika ada pekerja yang bisa bahasa Korea, maka ini lebih tinggi lagi value-nya, gajinya lebih tinggi lagi. Karena orang Korea banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Untuk kalau lihat orang Korea banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, orang Jepang banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Mereka mengisolir bahasa mereka aja gitu. Tapi orang Cina banyak yang bisa bahasa Inggris. Cina banyak yang bisa bahasa Inggris. Kalau Cinanya tradisional mungkin nggak bisa ya. Makanya banyak imigran Cina datang ke Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, repot itu. Tapi banyak yang bisa bahasa Inggris orang Cina itu dibandingkan Jepang sama Korea. Antum ketemu orang Rusia nggak bisa bahasa Inggris. Orang Rusia dengan negara sebesar itu nggak bisa bahasa Inggris. Dan pecahan-pecahan Rusia itu rata-rata nggak bisa bahasa Inggris karena mereka harga dia tinggi dengan bahasa mereka. Nggak perlu bahasa lain gitu. Nggak perlu belajar bahasa lain. Pernah anak ketemu di Makkah atau Madinah, orang Mongolia, orang pecahan Rusia, Muslim, mukanya muka kayak Melayu, tapi nggak Melayu banget, putih kayak Barat tapi Melayu gitu. Anak kira ini orang Indonesia, anak nanya ngomong pakai bahasa Indonesia, dia bingung. Dia bilang dari mana? Anak bilang dari mana antum? Where are you from? Dari mana antum? Dia bilang dari Kazakhstan. Ya, yang Tantan itu pecahan-pecahan Rusia itu. Tanya, speak English? Gak bisa. Speak Arabic? No. Terus ngomong apa dong ente? Bahasa gitu ya. Gak bisa apa-apa. Jadi ada orang kulturnya itu gak terbuka untuk soal bahasa. Hanya mau bahasa tradisional negaranya aja. Gak mau pakai bahasa lain. Itu ada seperti itu. Nah, tadi di perusahaan Samsung itu, pekaryawan yang bisa bahasa Korea itu lebih tinggi lagi gajinya karena dia lebih bisa untuk dikirim ke Korea untuk transaksi atau lobby dan seterusnya di Korea sana. Nah, ini lihat di sini menunjukkan bahwasanya, dan ini benefit yang bagus, halal. Ketika kita mempelajari bahasa, otomatis kita juga mempelajari kultur bahasa itu. Antum nggak bisa mempelajari bahasa, ya udah bahasanya doang, nggak bisa. Orang belajar bahasa Arab, dia juga harus belajar kultur Arabik sehingga dia dapat bahasanya. Ada enggak orang bisa bahasa Arab lancar, hadzal hadits yadullu ala ma yadullu alaihi qaulul ta'ala, terus dia enggak ngerti kultur Arab? Enggak bisa. Enggak bisa. Supaya bisa benar-benar dapat, maka dia mempelajari kultur itu. Nah, maka Allah katakan di sini wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Suku-suku beragam, kabilah-kabilah negara beragam, bahasa-bahasa mereka pasti beda. Maka belajar bahasa itu termasuk pengamalan terhadap ayat ini kalau memang diniatkan dengan baik. Bukan diniatkan untuk mengagumi orang kafir, bukan. Seseorang ketika belajar bahasa Inggris karena kagum sama orang kafir, maka bisa haram karena kekaguman dia terhadap orang kafir. Gak boleh kita kagum sama kekufuran atau tradisi kufur orang-orang kafir. Nah, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini senafas dengan hadis tadi. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke jasad-jasad kalian atau ke penampilan kalian, tetapi melihat ke qalbu dan amalan kalian. Ya, begitu juga tidak melihat ke nasab-nasab, mau keturunan siapa kek, itu enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat dia amalannya dan hatinya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah,
idza waffaqakallahu littaqwa fahadza min fadlillahi 'alaika fahmadillaha 'alaihi. Jika Allah memberikan hidayah taufik padamu untuk bertakwa, maka inilah keutamaan Allah atasmu, maka pujilah Allah akan hal itu. Kalau misalnya kita diberikan oleh Allah Ta'ala ketakwaan. Taib, waktu syuruk sampai kapan? Udah, masih berapa menit lagi kira-kira? Ada pertanyaan enggak sampai sini jemaah? Ada yang mau bertanya enggak? Masih berapa kira-kira? 5? 7? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Pak. Bismillah. Bentar dulu. Jadi ini keluarga gini, ini diklarifikasi dulu, ini keluarga, ada seorang bapak, suami istri gitu ya, sama anak-anak gitu, punya harta berupa apa kira-kira? Rumah, tanah gitu. Oke. Itu diwasiatkan atau dibaginya pas lagi sehat apa pas lagi sakit? Lagi sehat. Ya boleh kalau misalnya dia hibahkan gitu, tapi harus adil gitu. Dia boleh, jadi orang tua boleh menghibahkan ke anaknya saat lagi sehat, ke anak-anaknya harta, tapi adil, gitu. Itu dikembalikan kepada, kalau di sini bukan afdol enggak afdol Pak, itu dikembalikan kepada konteks atau keinginan ya. Artinya enggak ada yang afdol. Jadi seseorang ketika dia tidak ada indikasi menuju kematian, dia bebas mau bertasarruf dan menggunakan hartanya, mau menghibahkan, menghadiahkan, itu bebas. Dia tidak harus kayaknya lebih afdol nunggu saya mati baru mereka biarin bagian warisan sendiri. Gak ada yang lebih afdol. Kalau emang dia memang mau saat itu membagi hartanya, hibah, boleh. Kayak gitu. Kalau memang gini, dia nggak lagi sehat, maksudnya nggak ada indikasi, tapi dia pengen ngasih aja ke anak-anak, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu, pengen ngasih ke anak-anak nggak ada masalah. Lagi sehat ini, nggak ada indikasi kematian, dia hanya sayang sama anak-anaknya aja, maka dia bilang, nak, dikumpulin semua anak-anak, dikasih semua hadiah. Selama ini adil, semuanya dikasih, namun persentase yang diberikan, ya, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing, Pak. Ya, misalnya kamu karena anakmu banyak maka kamu dapat lebih. Kamu karena anaknya satu maka mungkin kamu agak sedikit gitu. Itu lebih afdol kalau gitu. Karena persentasenya dilihat dari kebutuhannya lebih. Tapi kalau mau flat semua sama enggak masalah. Semua sama enggak masalah. Nah, hanya kalau misalnya bapak ini melihat ini kalau saya hibahkan sekarang untuk anak-anak, nanti ketika wafat saya nggak punya warisan lagi, maka sebaiknya jangan dihibahkan dulu. Nunggu sampai nanti saya wafat baru mereka urus warisan gitu. Karena kalau dihibahkan sekarang, dihibahkan sekarang. Tapi habis itu saya nggak punya harta lagi untuk diwariskan, maka lebih baik diwariskan saja nanti gitu. Tidak dihibahkan sekarang. Jadi dilihat konteksnya aja, Pak. Ya, adapun kalau dia ngehibah menghadiahkan anak ini dan masih ada sisa warisan banyak buat kelak, maka itu afdol, nggak apa-apa, bagus. Jadi dilihat dengan konteks hartanya dia berapa, gitu Pak. Ya, ya. Ada lagi pertanyaan? Dari antum sendiri atau dari ini? Kalau gitu bisa kita ngobrol nanti. Ya, betul.
ribut. Kalau misalnya belum sakit ya, bukan sakit ya, nggak sakit belum. Kalau misalnya belum sakit, masih sehat, iya mungkin itu lebih baik. Jadi dihibahkan dari sekarang, karena dia tahu karakter anak-anaknya. Iya lebih baik. Ini bukan suuzon ya, tapi memang tahu karakter anak-anak begitu. Ini ada potensi bakal berantem. Ada 1 atau 2 anak yang memang karakternya itu menjajah. Nah takutnya yang bungsu bakal dijajah, itu memang lebih afdol dari sekarang. Itu dihibahkan segera secara adil gitu. Itu ya seperti itu, lebih afdol. Dan itu banyak terjadi sih emang. Nah kalau kita naudzubillah min dzalik. Kalau kita ngelihat kenyataan itu banyak Pak. Orang banyak yang nggak peduli kalau misalnya itu haram, itu hak adiknya, itu nggak peduli. Manusia itu bisa tadinya istiqomah soleh itu bisa berubah gara-gara kalap dengan harta, itu sangat mungkin. Jadi jangan pernah ada yang merasa, termasuk anak pribadi, jangan pernah ada yang merasa kita tuh pasti enggak cinta dunia. Jangan ngerasa gitu, karena bukan ngedoain diri, tapi manusia itu asalnya zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab dan seterusnya. Manusia itu akan dihiasi. Awalnya mungkin ketika enggak ada kesempatan ke dunia, makanya sekarang karena enggak ada kesempatan dapat dunia, makanya biasa-biasain tentang dunia. Tapi ketika Allah uji dengan blek langsung dapat dunia, itu bisa berubah manusia itu. Bisa berubah tiba-tiba. Karena sebelumnya memang ada keinginan, cuman karena ketutup aja dengan ketidakmampuan. Tiba-tiba dapat warisan dan dia lihat, wah enak nih warisan ini, banyak nih. Akhirnya juga warisan lain dia ambil. Kan begitu manusia. Dagangan kita dulu waktu lagi seret, kita tuh sampai dagang gak apa-apa, qanaah, terus habis itu bahkan sedekah. Tapi ketika laris coba, kita bakal rakus. Manusia itu gitu. Ketika laris, kita bakal terus rakus sampai ibadah kurang akhirnya. Nah, manusia gitu. Teman-teman yang tadinya istiqomah ngaji, ketika dipromosi di kerjaannya, naik jabatan, naik juga gajinya jauh, itu udah gak ngaji lagi. Itu banyak terjadi. Jadi jangan pernah merasa aman dari fitnah, terutama fitnah harta. Laki-laki yang sangat butuh sekarang dengan harta, nanti ketika ada fitnahnya itu bisa aja terjadi perubahan yang membuat orang geleng-geleng. Na'udzubillah min dzalik. Ya begitu. Ya semoga Allah istiqomah kita. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diterima nggak diterima gini, seseorang beramal langsung setelah amalan tersebut dia langsung bermaksiat. Memang dikhawatirkan jangan-jangan amalan tadi bermasalah. Dikhawatirkan jangan-jangan amalan tadi bermasalah. Tapi itu tidak lazim gitu loh. Jadi tidak lazim. Orang setelah beramal, pulang dari sini nih, tiba-tiba bermaksiat di luar langsung. Itu tidak lazim bahwa saya amalan yang ini berarti enggak sah atau rusak, enggak lazim gitu. Karena apa? Karena yang dia lakukan tadi itu mungkin kebiasaan. Ini beda, mungkin kebiasaan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan itu kan mau kapan pun bisa dia lakukan gitu loh. Karena kebiasaan. Walaupun habis beramal soleh, karena kebiasaan. Gitu. Paham enggak di sini, Pak? Ya, jadi amalan buruk kalau itu memang kebiasaan dan kemudian dia lakukan itu biasa, udah dianggap biasa setelah beramal soleh, itu tidak melazimkan amal soleh yang tadi nggak ikhlas atau nggak sah, nggak mesti gitu. Walaupun ada ya seperti itu betul, ada seperti itu betul, yaitu setelah beramal soleh, dia langsung berbalik ke keburukan, itu biasanya amal solehnya nggak benar, ya ada seperti itu, cuman nggak lazim. Jadi bukan sisi kalau habis amal soleh terus habis itu maksiat berarti amal soleh tadi itu nggak benar, itu nggak mesti, ya nggak mesti begitu kaidahnya.
Hanya kaidahnya kita katakan dikhawatirkan jangan-jangan amalan yang tadi itu ada ketidakbenarannya, makanya setelah itu bermaksiat langsung. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita beramal soleh, terus dari amal soleh tersebut melahirkan amal soleh berikutnya, pengen amal soleh berikutnya, itu tanda-tanda bahwasanya kok ini baru jelas paralel gitu. Ini tanda-tanda bahwa amal soleh tadi itu mudah-mudahan diterima dan benar. Gitu. Kayak kita habis dari kajian ini, senang dengan kajian ini, alhamdulillah dapat ilmu, keluar kita zikir pagi petang. Nah, ini menunjukkan bahwa saya kemungkinan ini amal soleh mudah-mudahan diterima, begitu. Iya. Tapi kalau misalnya habis dari ini nih, habis dari amal soleh dari ini ngaji, ya, terus keluar, terus ngelihat ada mungkin barang orang di jalanan gitu, terus ambillah. Ditilap, diambil. Nah, ini berarti ada masalah nih sama orang ini. Kalau itu kebiasaan kayak gitu, berarti ini kebiasaan buruk. Berarti itu tidak ada kaitannya dengan amalan sebelumnya. Tapi kalau itu emang bukan kebiasaan, tapi yang pikiran yang jelek, maka seolah-olah amalan tadi seolah-olah apa? Tidak ada manfaatnya. Itu ngaji ngapain kok habis ngaji malah kayak gitu. Kayak habis ngaji terus habis itu habis ngaji, udah habis beramal soleh, setelah itu dia misalnya buang sampah sembarangan dan seterusnya. Itu kan kadang karena kebiasaan kayak gitu, itu kadang tidak ada kaitannya dengan amalan sebelumnya. Seperti itu. Ini Pak Toto yang di Lubang Buaya. Begitu. Tapi mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fiikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.